Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun yang akan berlangsung tanggal 31 Desember 2024 nanti. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kita mampu dilayakkan oleh Tuhan sehingga kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus nanti. Namun sebelum firman Tuhan kita dengar dan renungkan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu memohon berkat dan anugerah-Mu, tuntunan dan kuasa-Mu, sehingga ketika kami akan mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kami akan dituntun oleh kuasa Tuhan sendiri. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah roh Tuhan yang memampukan kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kuasa-Mu. Amin. Umat Tuhan, bersama-sama kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 32. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 32 demikian dinyatakan. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Natal pasti masih terasa suasananya. Bagaimana acara Natal kemarin? Makan-makan apa saja? Karena saya yakin sebagian besar dari antara kita banyak makan selama Natal ini kan? Mungkin ada makanan-makanan yang kelihatannya ya sudahlah, batal diet. Makan saja, nikmati hari Natal, terlebih saat berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, makan memang seringkali menjadi bagian dari kehidupan ketika kita kumpul bersama-sama. Walaupun ada pepatah makan gak makan yang penting kumpul, tapi biasanya kita identik kalau kumpul pasti makan. Sehingga kalau perkumpulan, pertemuan bersama-sama, lalu kita adakan makan bersama, tentu kita harus menghayati betapa makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh kita dan pasti akan berpengaruh dengan badan kita, dengan tubuh kita. Dan karena itu, kenapa pada saat perjamuan Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid di hari Paskah, makan-makan Paskah, Tuhan Yesus saat itu makan-makan bersama dengan para murid dan menggunakan makanan minuman sebagai bagian untuk direfleksikan. Roti dan anggur yang biasa disajikan dalam pertemuan di momen-momen menjelang Paskah, hari-hari Paskah, ketika memaknai perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dalam tradisi orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus sering kali menunjukkan bahwa anggur dan roti begitu penting. Ingat bagaimana mujizat air menjadi anggur, bagaimana roti tentu saja dengan ikan saat itu jumlahnya jadi berlipat kali ganda, mujizat lagi berkaitan dengan makanan dan minuman. Lalu kita bertemu lagi dengan bagaimana perjamuan itu kemudian kita maknai sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan makanan dan minuman untuk bisa dihayati dan dimengerti oleh para murid dan tentunya oleh umat Tuhan. Dan karena itu ketika kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus nanti, kita diingatkan pula oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena pada masa itu, orang-orang berkumpul dalam perjamuan untuk memperingati perjamuan Tuhan, mengingat ketika Tuhan Yesus, sebelum ia ditangkap, sebelum ia disiksa, ia menggunakan perjamuan, makan dan minum itu sebagai bagian untuk penghayatan akan iman umat Tuhan. Iman para murid. Tapi yang terjadi adalah jemaat di Korintus menggunakan perjamuan Tuhan atau menikmati perjamuan Tuhan itu hanya sebagai pesta makan, hanya sebagai tradisi. Saya ingat betul waktu saya praktek di Ambon, di Maluku, di wilayah Pulau Seram. Kami mengadakan perjamuan, saya ikut ambil bagian dalam perjamuan. Pada saat itu anggur dan roti dibuat oleh para penatua, oleh majelis jemaat. Jadi roti diolah oleh perempuan gitu, baik anggota majelis jemaat ataupun istri dari anggota majelis jemaat. Intinya yang perempuan-perempuan bikin tuh rotinya, yang laki-laki bikin minumannya, anggur perjamuannya. Sebelum diolah, pendeta menggunakan toga
memimpin dengan doa. Sebelum dimakan, sebelum diolah, sebelum dimasak, berdoa dulu begitu. Nah, setelah itu pada saat perjamuan berlangsung, semua itu minum dari satu cawan yang sama. Rotinya dipecah-pecah, disobek-sobek begitu. Rotinya ya karena dibuat sendiri, jadi memang ada pakai ragi sedikit supaya bisa mengembang sedikit. Lalu minumnya dari satu cawan, orang bisa minum yang baik-baik saja begitu ya. Minumnya itu cuma satu teguk biasanya, lalu kasih ke sebelahnya. Tapi ada yang memang glek-glek gitu sampai beberapa kali. Dan saya membayangkan ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus di ayat 20, apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Artinya pada saat datang ke perjamuan Tuhan, ada yang sengaja datang tidak makan dari rumah supaya bisa minum anggur yang banyak dan ambil roti yang lebih banyak karena lapar. Lalu dia kenyang, tapi yang lain jadi tidak kebagian. Begitu kacaunya. Tidak peduli dengan orang lain, karena bentuknya kan kalau di kita GKP cawang, satu cawan udah segitu aja minum. Ukurannya sama semua, tidak ada yang beda. Tapi kalau minum dari satu cawan yang sama, orang bisa minum satu gelas cawan itu, yang satu cawan yang ukurannya agak besar itu, dan kalau mau ngambil roti yang dipecahkan atau yang disobek, bisa sobekannya besar untuk dia sendiri, patahannya bisa lebih besar untuk dia sendiri, orang lain tinggal sisa-sisanya begitu. Jadi tidak terlalu mempedulikan orang-orang lain. Yang pertama dapat lebih banyak, yang lain yang berikutnya sisa-sisanya begitu. Itu yang terjadi sehingga kelihatan sangat kurang perhatian antar umat Tuhan di jemaat Korintus. Mereka akhirnya yang kenyang dan mabuk, kenyang karena makanan, kenyang karena minuman, hanya sekelompok orang lagi lapar. Tidak kebagian. Itu maksudnya. Sehingga ketika memaknai perjamuan Tuhan, ada dua bagian, dua hal yang perlu dipahami. Bahwa perjamuan Tuhan itu mengandung simbol yang pertama adalah persekutuan. Bukankah ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya. Kalau ini bagian tangannya, ini bagian kakinya, begitu. Kita bayangkannya seperti itu ya. Artinya setiap orang mendapat bagiannya dan setiap orang punya porsinya, tapi harus saling melengkapi. Satu dengan yang lain, memikirkan seorang akan yang lain. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita menjadi satu dengan Tuhan. Itu yang seringkali juga disampaikan dalam titah perjamuan. Maka perjamuan harus dimaknai sebagai simbol persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Hal kedua yang kita bisa maknai dari perjamuan Tuhan adalah simbol pertobatan. Perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus adalah sebuah simbol pertobatan dan hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena itu, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya setiap orang sebelum perjamuan kudus, sebelum ambil roti dan anggur perjamuan, kita renungkan kehidupan kita. Rasul Paulus bahkan menggunakan istilah, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri. Diuji, dites dulu, layak atau tidak
untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Menguji ini sesuatu yang menjadi bagian dari refleksi kita, makna pertobatan tadi itu. Sehingga kalau dalam warta jemaat kita bisa menemukan ada beberapa pertanyaan sebagai bagian untuk kita menguji diri kita. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaruan Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita? Yang kedua ini juga bagian yang penting, karena perjamuan kudus, kalau kita ambil bagian di dalamnya tapi kita masih jengkel, masih sakit hati, masih marah dengan Tuhan, coba tanya, apakah layak untuk kita menerima perjamuan Tuhan itu? Apakah layak kita menerima tubuh dan darah Kristus? Yang ketiga, pertanyaan untuk kita semua, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak Tuhan? Mungkin ini PR yang cukup berat, tapi justru disinilah letak di mana kita menghayati perjalanan iman kita. Terlebih perjamuan kudus yang akan kita ambil ada perjamuan kudus akhir tahun. Sepanjang tahun 2024 ini, apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan menuntun kita dan melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Namun firman-Mu mengingatkan kami agar kami menyelidiki dan menguji diri kami masing-masing. Apakah kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus? Di sepanjang tahun ini, kami mengakui Tuhan bahwa ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan bagi Tuhan, menyakiti hati sesama. Kami tidak mudah mengampuni kesalahan orang lain. Dan karena itu saat ini kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan diri kami untuk dibentuk oleh tangan kasih Tuhan. Sehingga di tahun yang baru nanti juga kami boleh diperbarui menjadi pribadi yang semakin berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kuasa-Mu yang melayakkan kami. Amin. Tuhan memberkati, selamat mempersiapkan diri lebih dalam lagi, dan selamat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Shalom.